Selamat pagi untuk anak kelas 8, baik kelas 8A, 8B, dan 8C. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Ya, semoga harapannya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, nah bertemu lagi dengan Miss ya. Hari ini kita akan belajar fisika. Nah, namun sebelum kamu memperhatikan video pembelajaran dari kita, ya, yang perlu kamu perhatikan yang pertama, mari siapkan buku catatanmu, pulpen, lalu buku IPA terpadu, ya. Yang kedua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita buka pembelajaran ini melalui doa. Nah, baik, selanjutnya ya, kamu perhatikan video pembelajaran yang sudah Ibu rekam. Nah, baik ya, sesuai dengan pembelajaran daring hari ini, kita akan masuk ke materi bab ketiga yang terkait tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, mari sama-sama kamu perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi untuk anak kelas 8, baik kelas 8A, B, dan C. Nah, pada pertemuan kita pada tanggal 19 Oktober 2020 ini, ya, kita akan masuk ke bab ketiga terkait tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, pada bab ketiga ini, yaitu materi usaha dan pesawat sederhana, kita akan bahas yang bagian A terkait tentang usaha, lalu bagian B terkait tentang pesawat sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh seseorang yang sudah melakukan usaha. Nah, berikutnya tujuan yang kedua, setelah kamu sudah memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentang usaha, kamu pada akhirnya bisa membuat suatu pengertian terkait tentang usaha dan rumusannya. Makanya kita masuk ke tujuan yang kedua, di mana siswa dapat menjelaskan pengertian usaha dan rumusannya. Nah, untuk tujuan yang ketiga, ya, siswa dapat menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana. Kita masuk ke materi usaha. Di bagian materi usaha ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama, apa itu pengertian usaha, lalu yang kedua, hubungan usaha dengan energi. Nah, mari kamu perhatikan animasi berikut ini terkait tentang contoh-contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kamu sudah perhatikan animasi yang sudah Ibu share. Nah, di sini langsung saja kita masuk untuk pengertian usaha itu sendiri apa. Nah, itu dia ya. Nah, apa itu usaha? Nah, usaha dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Artinya, ketika kamu memberikan suatu gaya terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami suatu perpindahan, nah itu sudah bisa dikatakan ya kamu sudah melakukan yang namanya usaha. Nah,
untuk rumusan usaha itu sendiri dan untuk mencari berapa besar usaha yang dilakukan, ya, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W itu sendiri adalah usaha, satuannya dalam joule, sedangkan F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan S itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, sekarang kamu perhatikan bagaimana hubungan usaha dengan energi. Nah, bagaimana hubungan usaha dan energi? Di sini sudah Ibu terterakan dalam slide, di mana bagaimana hubungan usaha itu terhadap energi kinetik, lalu bagaimana hubungan usaha itu terhadap energi potensial. Nah, untuk energi kinetik sendiri di sini delta EK. Nah, ini ya. Artinya di sini ada perubahan energi kinetik akhir kita kurangi dengan energi kinetik awal, di mana rumusan dari energi kinetik itu sendiri yaitu setengah mv kuadrat. Nah, V di sini berarti ada perubahan dari kecepatan akhir kita kurangi dengan kecepatan awal. Maka kita peroleh rumusannya menjadi setengah M buka kurung V2 kuadrat kita kurangkan dengan V1 kuadrat. Nah, lalu tutup kurung. Nah, sekarang bagaimana hubungan usaha itu terhadap dengan energi potensialnya? Artinya juga di sini ada perubahan energi potensial. Artinya energi potensial akhir kita kurangi dengan energi potensial awalnya, begitu ya. Nah, rumusan untuk energi potensial itu sendiri yaitu massa kali gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, karena ada perubahan ketinggian, maka kita buat H2 dikurangi H1. Maka rumusan akhirnya kita peroleh M kali G buka kurung H2 dikurangi H1 kita tutup kurung. Nah, terakhir bagaimana hubungan dari daya itu terhadap usaha. Nah, rumusan dari daya itu sendiri adalah perubahan usaha dalam selang waktu. Kita peroleh rumusannya menjadi P sama dengan W kita bagi dengan waktu. Nah, di sini usahanya itu adalah perubahan energi kinetik kita bagi dengan waktu, atau juga perubahan energi potensial kita bagi dengan waktu. Nah, keterangannya juga sudah Ibu terangkan di dalam slide ya. Satuan dari usaha itu adalah joule. Energi kinetik delta perubahan energi kinetik itu satuannya adalah juga joule. Ada energi kinetik awal dengan satuannya joule. Energi kinetik akhir dengan EK2 itu adalah satuannya adalah joule. Lalu ada energi potensial, satuannya juga joule. Lalu berikutnya ada energi potensial pertama dengan satuan joule. Lalu berikutnya ada energi potensial yang kedua dengan satuan joule. Lalu satuan dari daya itu sendiri adalah joule per sekon, begitu ya. Cukup jelas. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Di sini ada contoh soal. Kalau kamu perhatikan dalam slide ada contoh soal, ini bacakan ya. Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari Rano itu sebesar 2,5 meter per sekon. Nah, saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Nah, jika massa Rano itu adalah sebesar 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Nah, kita buat dulu yang diketahui. Massa Rano tadi adalah sebesar 45 kg. Kecepatan awalnya itu sebesar 2,5 meter per sekon. Ada kecepatan akhirnya, artinya ada perubahan kecepatan. Kita lambangkan dengan V2 nya sebesar 1,9 meter per sekon. Nah, yang ditanya berapakah besar usaha yang dilakukan Rano saat dia berbelok. Nah, di sini ada hubungan usaha dengan energi kinetik ya, sesuai dengan rumusannya tadi bahwa W sama dengan setengah M buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat lalu tutup kurung. Nah, kita buat ya sama dengan setengah, kamu masukkan masanya 45 kg. Nah, buka kurung dengan kecepatan akhirnya tadi sebesar 1,9 kamu kuadratkan dikurang dengan kecepatan awalnya sebesar 2,5 kita kuadratkan tutup kurung dengan satuan joule, begitu ya. Nah, berikutnya setengah ya dikali 45 buka kurung 1,9 kamu kuadratkan hasilnya 3,61 dikurang 2,5 kamu kuadratkan situ sebesar 6,25 ya tutup kurung, kamu kurangkan 3
2,61 dikurangi 6,25 hasilnya sebesar minus 2,64. Lalu kamu kalikan 45, berikutnya kamu bagi 2, hasilnya nanti sebesar minus 59,4 Joule. Nah, kenapa dia bernilai negatif? Itu karena kecepatan Ranone itu berkurang. Nah, negatif ini hanya simbolnya saja. Jadi besar usaha yang dilakukan Rano itu untuk berbelok tadi itu sebesar 59,4 Joule. Nah, gitu ya. Cukup jelas untuk contoh soal. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Ya, jika kamu tidak paham silakan kamu boleh berkomentar di bagian forum diskusi kita yang ada di Google Classroom, atau juga bisa kamu tanyakan Miss melalui WhatsApp secara pribadi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kamu akan perhatikan terkait tentang pesawat sederhana, dan untuk usaha Miss anggap sudah selesai. Itu saja, selamat pagi.